Bagaimana desain suatu pemerintahan ibu kota DKI Jakarta bisa sangat mudahnya kebobolan dalam data-data itu. PSI DKI Jakarta meminta Pak Mendagri, Pak Tito Karnavian, agar segera memberikan kartu kuning pada Gubernur Anies Baswedan. Mereka semua maunya saya nggak jadi gubernur kan? Ya sudah, saya sampai Oktober 2017, saya akan beresin Jakarta semampu saya. Habis itu silakan pesta pora. Orang yang pengen banget jadi gubernur, cuma nggak pernah kasih program apa kalau jadi gubernur gitu loh. Saya sampai hari ini nggak dengar programnya apa mau gantiin saya gitu. Jadi kalau cuma pengen jadi gubernur, ambil aja deh. Ketika Anies salahkan Ahok, termakan jargonnya sendiri. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya dari Poin. E-budgeting ini kan proses, kan ada prosesnya, juga ada pembahasannya. Ini adalah membangun sistem supaya apa? Ada transparansi, ada keterbukaan. Rencana penggunaan anggaran di DKI Jakarta berpolemik panjang setelah kemunculan sejumlah petikan komponen pengadaan yang ganjil. Dua di antaranya adalah anggaran pengadaan lem Aibon yang sebelumnya disebut 82,8 miliar rupiah dan anggaran ballpoint yang disebut sebesar 123 miliar rupiah. Saat dikonfirmasi, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan ada masalah dalam sistem penganggaran di DKI Jakarta atau yang biasa disebut dengan e-budgeting. Ia mengatakan sistem e-budgeting tersebut tidak memiliki pola verifikasi anggaran. Oleh karena itu, sistem itu riskan akan kesalahan karena harus diverifikasi manual oleh manusia. Itu sudah kita temukan, itu yang dikoreksi, dan ini salahnya sistem karena mengandalkan manusia. Ia juga mengakui sistem anggaran di DKI Jakarta saat ini sudah digital, namun tidaklah smart. Akibatnya, masih ada masalah dalam penganggaran. Menurut Anies, sistem yang smart bisa mengoreksi kesalahan memasukkan data. Dengan demikian, kemungkinan munculnya anggaran yang aneh akan bisa dikurangi. Karena terlalu detail di level itu, banyak yang mengerjakan dengan teledor. Teledor itu ya pokoknya asal ada dulu. Toh nanti diverifikasi, nanti dibahas. Di ujung nggak akan begitu. Tapi yang penting anggarannya sudah 100 juta itu terpenuhi. Nah, cara-cara seperti ini berlangsung tiap tahun. Jadi saya cek, karena itu tiap tahun selalu muncul angka yang aneh-aneh. Kalau sistemnya smart, maka dia akan melakukan verifikasi. Sistem e-budgeting merupakan sistem penganggaran terkomputerisasi. Awal mula sistem ini dicanangkan sejalan dengan keluarnya Peraturan Gubernur Nomor 145 Tahun 2013 tentang penyusunan APBD melalui elektronik budgeting. Penerapan sistem anggaran secara daring ini baru digencarkan pada era Basuki Cahayapurnama. Namun, Anies menganggap masih banyak kekurangan pada sistem tersebut sehingga diperlukan perubahan. Smart system itu hanya digital aja. Mengandalkan orang untuk itu sudah berjalan bertahun-tahun. Karena itu ini akan dirubah, tidak akan dibiarkan begitu saja. Akan tetapi, pernyataan Anies tersebut ditepis oleh anggota DPRD DKI fraksi PDIP, Imam Mahdia, yang juga merupakan mantan staf gubernur terdahulu Basuki Cahayapurnama. Dalam pernyataannya, Imam mengatakan jika tidak benar bahwa sistemnya salah. Sistem tersebut bahkan mendapat penghargaan dari Bappenas dan dicontoh oleh kota-kota lain. Menurutnya, kesalahan ada pada Anies yang tidak monitor anak buahnya menyusun anggaran dan malah menyalahkan sistem e-budgeting. Seperti diketahui pada tahun 2016, 2017, dan 2018, draft kebijakan umum anggaran plafon prioritas anggaran sementara tersebut langsung diunggah ke situs APBD DKI Jakarta. Namun, situasinya mulai berbeda untuk anggaran tahun 2019. Dan yang lebih parah lagi, rancangan anggaran untuk tahun 2020 tidak ada satupun rencana anggaran yang diunggah ke dalam situs tersebut. Salah satu anggota DPRD dari fraksi Partai Nasdem, Wibi Andrino, mengkritik keras soal transparansi anggaran yang dikelola oleh Pemprov DKI Jakarta. Menurutnya, data anggaran dana lem Aibon sebesar 82 miliar rupiah yang didapat oleh PSI juga harus didapat oleh anggota DPRD yang lain. Bagaimana desain suatu pemerintahan ibu kota DKI Jakarta bisa sangat mudahnya kebobolan dalam data-data itu. Bayangkan ini mengelola ibu kota negara, bukan mengelola kelurahan,
bukan mengelola RT. Bagi saya, martabat saya dipertaruhkan di sini sebagai anggota DPRD ketika ada konstituen saya, ketika ada pimpinan partai politik saya menanyakan, kenapa kamu nggak bisa dapat data ini? Ada anggaran AIBON 82 miliar, kenapa dari anggota DPRD lain bisa dapat? Bodoh sekali kamu ini. Kalau kita sepakati semuanya harus dibuka, ya kita buka dong. Ini memalukan bagi saya. Mengenai kejanggalan anggaran APBD DKI Jakarta tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengaku akan bicara dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan serta Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edy Marsudi. Kita masih ada mekanisme internal dulu di sana, ya, ada inspektoratnya, ada kajian di DPRD-nya. Kita belum mengintervensi sampai ke sana. Tapi harapan Bicara dengan Pak Anies maupun Pak Prasetyo nanti, saya kan kenal baik dua-duanya.